Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini adalah lanjutan dari uji Mann-Whitney, yaitu uji Kruskal-Wallis. Di sini ada keterangan K independent samples. Maksudnya adalah K di sini merupakan keterangannya lebih dari 2. Berarti apa? 3 atau lebih sampel-sampel yang bersifat independen. Ya. Oke, Kruskal-Wallis test ini dipublikasikan oleh William Kruskal dan Wilson Allen Wallis. Merupakan uji non-parametrik yang berbasis peringkat sama seperti Mann-Whitney untuk mencari perbedaan yang signifikan antara 3 atau lebih kelompok yang independen. Jenis datanya bisa berskala numerik atau data ordinal. Yang penting apa? Bisa dibandingkan. Nah, merupakan alternatif uji ini adalah dari one way ANOVA. ANOVA singkatan dari Analysis of Variance. Jadi, ANOVA ini masuk ke dalam kategori parametric test, sedangkan Kruskal-Wallis masuk ke dalam kategori non-parametric test, ya. Jadi, alternatifnya. Asumsi-asumsi untuk ANOVA apa? Pertama, data terdistribusi normal dan juga varian datanya homogen atau seragam. Jika ini tidak terpenuhi, maka ujinya adalah Kruskal-Wallis. Merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney. Kalau Mann-Whitney kan 2 ya, 2 kelompok sampel yang independen, sedangkan Kruskal-Wallis itu 3 atau lebih. Untuk jumlah anggotanya juga tidak harus sama. Kemudian dasar pemikirannya, kita punya 3 atau lebih kelompok data yang nanti akan diganti masing-masing data tersebut dengan rank atau peringkat. Kemudian tentu saja peringkat tersebut haruslah berurutan dalam suatu rangkaian. Skor terkecil diganti dengan angka 1, terbesar diganti dengan angka N, ya, sampai terakhir yaitu adalah ke N. Kemudian N adalah jumlah seluruh observasi dari tiap-tiap kelompok. Jadi kalau ada 3 berarti 3-3-nya digabung, itulah peringkatnya, jumlahnya N. Prosedurnya tadi peringkatnya diurutkan. Pengamatan-pengamatannya tentu saja akan punya kolom ke sama baris ke, ya, itu adalah IJ. Nah, nanti dapat peringkat ke IJ, artinya adalah kolom I baris J. Kemudian harus dijumlah untuk masing-masing kolom, ya. Di sini misalkan 3, berarti R1, R2, R3. Hitung H-nya, ya. H itu adalah nama uji dari Kruskal-Wallis. Ini adalah rumus dari H hitung. Ada N, ada R adalah jumlah ranking. Nah, di sini ada N kecil. Bedanya N besar sama N kecil. Kalau N besar adalah jumlah keseluruhan data, sedangkan N kecil adalah jumlah sampel pada kelompok itu saja. Ya, ini semuanya dijumlah. Maka sigma. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya prosedurnya. Jika ada peringkat yang sama, nah sama seperti uji Mann-Whitney, perlu adanya rumus atau faktor koreksi. Lambangnya juga sama, yaitu T. Kemudian ada pembagian dalam hal membandingkan H hitung dengan titik kritisnya berdasarkan Kanji 1993. Yang pertama, kategorinya adalah jika K-nya sama dengan 3 dan jika N1, N2 dan atau N3 kurang dari atau sama dengan 6, maka gunakan tabel H. Ya, jadi nyari titik kritisnya adalah tabel H.
dapat ditaksir dengan N1, N2, N3, dan juga alfa. Tapi jika K-nya sama dengan 3 dan N1, N2, N3 lebih dari 6, maka jangan pakai H, tapi tabel C. Apa itu C? C adalah chi-square. Bagaimana mencari nilai kritisnya? Yaitu berdasarkan DF, singkatan dari degree of freedom, ya, pernah kita ketemu. Degree of freedom, derajat bebas. Di sini rumusnya adalah K dikurang 1. K adalah kelompok dan juga berdasarkan alfa. Untuk faktor koreksi, kita lihat kesatuan inilah yang disebut dengan faktor koreksi. Ya, depannya ada 1 min. Kemudian bagian atas pembilang dibagi penyebut. Ini semua dalam H hitung ditaruh di bagian bawah. Jadi nanti akan menjadi penyebut. Ya. Nah, untuk tabel H kita bisa lihat jika nilai H hitung lebih besar sama dengan H tabel, maka tolak H0, terima H1. Jika H hitung kurang dari H tabel, maka terima H0 dan tolak H1. Begitu juga pengambilan keputusan dengan tabel chi-square. Ya. Tandanya sama. Yang membedakan adalah tadi nilai kritisnya berdasarkan tabel H atau berdasarkan tabel chi-square. Lalu akan ada uji lanjut yang akan dipelajari pada part berikutnya.